bersyukur Tuhan memilih kami jauh sebelum kami mengerti, jauh sebelum kami bahkan mengenal Tuhan, tapi Tuhan telah terlebih dahulu memilih kami. Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami bisa mengasihi Tuhan. Bahkan di saat keadaan kami dalam keadaan yang masih berdosa, Kristus Engkau telah mati bagi kami lebih dahulu. Kami mau bersyukur oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berakhir, begitu mengalir kekal sampai selama-lamanya. Hari ini buat kami mengerti Tuhan isi hatimu, supaya kami pun juga memilih Tuhan, karena Engkau lebih dahulu memilih kami. Sementara firman Tuhan dinyatakan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, terangkan, berbicara, sentuh, lawat kami secara pribadi. Ada pesanmu yang secara khusus disampaikan di dalam hati kami. Engkau berbisik, Engkau berbicara kepada setiap jiwa yang sudah hadir di tempat ini. Kami sambut pribadimu di tempat ini, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, puji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang melayani? Saya baru tahu loh, kalau ternyata ini saudara seiman di gereja yang sama ya, dari Abaloh Pluit. Saya dari Abaloh Barat Bapak Ibu Saudara ya, kami sama-sama Abaloh. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal saya juga. Jadi saya kenalkan diri lebih dahulu karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang jadi saya berkenalan ya Bapak Ibu. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi ya. Namanya memang banyak, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi ya. Saya pernah satu gereja yang kenalin saya saking bingungnya ya, Joshua, Iwan, Yahudi gitu saudara ya, padahal saya bukan orang Yahudi ya. Nah supaya cepat ingat Bapak Ibu boleh panggil saya namanya Iwan saja, Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu, asik. Saya datang dengan istri dan anak saya, ini istri dan anak saya ini Bapak Ibu, nah yang dada-dada itu ya, ditunggunya 14 tahun. Ya, jadi sudah ganti dokter belasan kali, lakukan ini, lakukan itu, semua gagal Bapak Ibu ya. Setelah 14 tahun Tuhan kasih mujizat dengan cara normal, alami, lahirlah anak ini. Jadi makanya kemana-mana saya pelayanan selalu saya ajak. Tapi hari ini khotbah saya bukan tentang kesaksian anak ini ya, kapan-kapan nanti kalau pas topiknya. Hari ini saya berkhotbah judulnya adalah pilihan kehidupan. Berkaitan dengan topik Anda bulan ini adalah identity in Jesus, in Christ, identity in God. Identitas di dalam Tuhan. Sudah seperti doa saya di awal tadi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memilih kita jauh sebelum kita ini ada. Tahun 2013, saya berniat untuk membeli rumah yang sampai sekarang saya tempati. Waktu saya datang ke rumah ini rumah lama Bapak Ibu Saudara, 26 tahun kira-kira itu usia rumahnya, jadi sudah tua. Dan memang kondisinya sudah lumayan parah gitu ya. Waktu saya datang ke rumah ini, lalu saya lihat-lihat, saya masuk ke dalam-dalam gitu ya. Kondisinya ya rumah tua ya, 26 tahun. Tapi di kepala saya itu punya bayangan, punya kerinduan, punya mimpi gitu ya. Waktu saya jalan, wah ini nanti kayaknya akan jadi dapurnya di sini ya. Saya jalan, saya lihat kayaknya nanti kita akan bangun 2 lantai karena waktu itu masih 1 lantai ya. Kita pengen bangun nanti 2 lantai dan sebagainya, kita renov lah pengennya gitu ya. Nah ketika kemudian saya beli Bapak Ibu, kemudian kami renov dan rumah itu jadi ditempati sampai sekarang. Bapak Ibu, rumah itu sudah saya pilih, sudah ada di kepala saya, sudah ada di hati saya jauh sebelum rumahnya jadi. Rumah yang waktu itu saya datangi bentuknya enggak seperti sekarang. Tapi rumah yang sekarang saya tempati itu sudah saya pilih dan sudah ada di kepala saya sebelum rumahnya dibangun dan sebelum rumahnya jadi. Nah saudara yang duduk di ruangan ini pada pagi hari ini, Tuhan sudah memilih saudara untuk menjadi kesayangannya sebelum saudara ini ada. Sebelum saudara ini dijadikan, makanya ada ayatnya, jauh sebelum kita dijadikan kita ini sudah dipilih. Nah tapi pertanyaannya adalah apakah saudara juga memilih Tuhan? Tuhan memilih saudara, tapi apakah saudara memilih Tuhan? Ini, saudara yang menikah, yang datang dengan suami dan istrinya, coba dilihat 1, 2, 3 pasangannya. Coba ditatap 1, 2, 3 gitu ya. Kenapa kok bisa sampai terjadi pernikahan, bisa datang kebaktian bersama hari ini, duduk di ruangan ini? Karena pasangan saudara memilih saudara, dan saudara juga memilih pasangan saudara, benar enggak?
Jadi bukan cuma salah satu yang memilih. Kalau cuma pasangan saudara pilih saudara tapi saudara nggak pilih dia, saudara nggak mungkin ada bersama hari ini berdua di tempat ini. Atau kalau cuma saudara yang pilih dia tapi dia tidak pilih saudara, sama aja nggak akan ada saudara berdua datang ke tempat ini. Nah sama, Tuhan sudah pilih saudara jauh sebelum saudara ini dijadikan. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, apakah saudara memilih Tuhan? Kalau saudara nggak memilih Tuhan, sekalipun Tuhan mau memilih saudara, belum tentu saudara akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan nanti. Nah maka judul khotbah saya hari ini adalah pilihan kehidupan. Karena Tuhan itu memberikan kita hak untuk memilih. Ya, beda, kita ini bukan robot saudara ya. Kalau Tuhan ciptakan kita kayak robot, kita nggak bisa milih, ikut aja Tuhan pengen apa, kita terpaksa ikut gitu kan. Enggak, Tuhan memberikan kita pilihan. Nah makanya saya mulai, hidupmu hari ini adalah hasil dari keputusan dan pilihanmu di masa lalu. Saudara, hidupmu hari ini jadi seperti ini karena akibat dari apa yang saudara pilih di masa lalu. Ya, saudara milih kuliah di mana, saudara milih menikah dengan siapa, saudara milih makan apa di masa lalu, membentuk saudara jadi seperti sekarang. Saudara pilih kegiatanmu setiap hari, ada orang yang memilih olahraga rutin, ada orang yang memilih ini, ada orang yang memilih itu. Itu semua membentuk kita hari ini jadi seperti sekarang. Hidupmu yang akan datang akan jadi seperti apa, ditentukan saudara pilih mulai hari ini seperti apa. Kalau hari ini saudara memilih Tuhan, maka masa depanmu adalah kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara memilih dunia, setiap hari saudara pilih dunia, saudara setiap hari pilih dunia, ujungmu tidak bersama dengan Tuhan, sekalipun Tuhan pengennya pilih kita saudara. Kalau kita pilih dunia terus setiap hari ya ujungnya kita lenyap bersama dengan dunia. Kan ada ayatnya di Alkitab dikatakan, dunia ini sedang lenyap bersama dengan semua keinginannya saudara. Saudara harus sadar loh, hidup di dunia ini kita nggak selama-lamanya loh. Kita ini cuma sementara loh. Kalau nggak Anda lenyap duluan, ya dunianya suatu hari akan lenyap. Bersama dengan semua keinginan di dalam dunia ini. Nah kalau saudara pilihnya dunia terus, saudara akan lenyap bersama dengan dunia ini. Nah makanya saudara, Ulangan 30 ayat 19, suatu hari Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kalimatnya seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Saudara pagi hari ini kalau saya nanya kepada Anda, kalau diperhadapkan berkat dan kutuk, saudara pilih apa? Ya semua orang normal pasti pilih berkat, kecuali agak heng. Nah, saudara nanti keluar di pinggir jalan, saudara tanyain deh semua orang ya. Kalau ada berkat dan kutuk, kamu pilih mana? Nah yang agak heng pasti jawab, aku kutuk aja. Nah itu heng berarti saudara. Kalau orang normal pasti antara berkat dan kutuk pilih berkat. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, andaikan hidup segampang itu. Masalahnya adalah banyak kutuk menyamar menjadi berkat, banyak berkat dianggap orang malah menjadi kutuk. Nih saya kasih contoh, saudara, nih Anda lagi dengar khotbah saya ya. Tiba-tiba handphone Anda nyala, ada pemberitahuan, uang 100 juta masuk ke rekening Anda. Aduh Pak, semoga benar Pak, gitu ya. Saya nanya sama saudara, itu berkat atau kutuk? Wah Anda cek nih, yang ngirim gak jelas, namanya siapa saya gak kenal, nomor rekeningnya tidak dikenal, saudara gak ada janjian jual beli apa-apa, tiba-tiba ada 100 juta masuk ke rekening saudara. Saya tanya, berkat atau kutuk? Hayo, orang Kristen kan suka yang model gini-gini ya. Wah, datang dari surga ini. Saudara ya, tergantung itu berkat atau kutuk. Loh kenapa kok bisa tergantung? Karena hari-hari ini ada modus penipuan, caranya Bapak Ibu, pura-pura salah transfer. Setelah Anda masuk duitnya 100 juta, nanti 5 menit kemudian ada yang telepon. Dia bilang gini, Pak maaf, saya salah kirim ke nomor Bapak 100 juta. Boleh nggak tolong dikembalikan Pak? Nih saya kasih nomor rekeningnya 100 juta dikembalikan. Kira-kira saudara balikin nggak? Ya, kalau sudah masuk nggak bisa keluar Pak, gitu ya. Tapi kan saudara orang baik, saudara orang Kristen, ini salah kirim, ya udahlah saya balikin lah, kan bukan hak saya gitu kan. 5 menit telepon, saudara balikin, jebret. Besoknya saudara ditelepon lagi sama orang, dia bilang begini, Bapak kemarin Bapak mengajukan pinjaman online 100 juta sudah ditransfer ya duitnya ya.
Jangan lupa nanti akhir bulan tolong dikembalikan. Kalau enggak akan kena bunganya sekian. Ini 100 juta ada biaya administrasi tambah deng. Saudara sudah terlanjur balikin 100 jutanya ke orang yang ngaku-ngaku tadi. Nanti akhir bulan saudara harus bayar lagi 100 juta ke pinjaman online ditambah biaya admin dan bla bla bla. Saudara ngomong, loh saya nggak ngajuin kok, saya nggak pernah ngajuin pinjaman online. Rupanya data Anda dipakai sama orang. Saudara, itu sudah terjadi sekarang. Jadi uang yang masuk itu berkat atau kutuk? Nah itu loh saudara. Hari-hari ini itu kita sulit membedakan mana yang berkat, mana yang kutuk. Karena kutuk seringkali datang menyamar seperti berkat. Nih yang single-single yang muda-muda ya, yang seumuran saya, asik ya. Sudah kadang-kadang ya kalau yang pria-pria, ada wanita cantik deketin, ngajak kenalan. Di Instagram hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada wanita yang bergaya Korea-Koreaan, tiba-tiba kirim message kepada Anda, saya lihat profil kamu keren ya, kamu usahanya apa di Indonesia, saya orang Korea. Saudara blok aja langsung, gak usah kegeeran. Saya terima kayak begituan tuh udah puluhan saudara, walaupun wajah saya ya begini-begini aja. Ya. Itu semua penipuan, tapi kan ada orang, waduh ya ini tumben amat ya, saya deketin orang ditolak terus, ini malah orang deketin saya. Saudara pikir berkat. Saudara ladenin, iya saya usahanya buka warung mbak gitu ya. Wow luar biasa, ya boleh nggak kita kenalan ngobrol. Saudara hati-hati. Kutuk seringkali menyamar dalam bentuk berkat, berkat seringkali dianggap kutuk. Berkat dianggap kutuk itu contohnya apa? Gampang, saudara hari Minggu diajak teman, diajak pasangan, diajak keluarga. Ayo kita kebaktian ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya. Saya udah capek, habis kerja seminggu, masih disuruh ke gereja, dikhotbahin orang kurus, gak jelas siapa itu. Padahal itu ada berkat di tengah ibadah kepada Tuhan. Tapi orang menganggap berkat itu sebagai kutuk. Waduh capek aku ngabisin 1,5 jam diajak nyanyi-nyanyi apa itu? Dianggap kutuk saudara, padahal itu berkat. Andaikan segampang itu milih berkat atau kutuk, kita semua mah hidup sudah sangat diberkati, amin Bapak Ibu. Tapi masalahnya di zaman sekarang sulit membedakan berkat dan kutuk. Makanya kita perlu untuk tahu firman Tuhan. Supaya kita tidak tertipu oleh kutuk yang menyamar menjadi berkat saudaraku. Pilihlah kehidupan, makanya gimana caranya Bapak Ibu, kan pertanyaannya gitu. Bagaimana caranya supaya saya bisa memilih yang benar? Saya pilih Tuhan, saya enggak tertipu memilih dunia, saya enggak terjebak. Nomor 1, take away, asik. Take away itu bawa pulang saudara. Kita hari ini belajar ada 73 take away Bapak Ibu. Ya, sudah bawa bekal makan siang? Ya enggak lah ya, udahlah saya korting 3 aja, 70-nya enggak usah ya. 3 take away saudara. 1, kamu bebas memilih. Saya tadi di awal bilang Tuhan memberikan kita hak untuk memilih saudara. Kamu bebas memilih, tapi kamu tidak bebas dari akibat dan konsekuensi pilihanmu. Saudara gini, ada orang memilih melakukan dosa. Lalu kemudian dia minta ampun sama Tuhan. Menurut saudara Tuhan ampuni enggak? Nih dia bikin dosa nih. Lalu dia menyesal, aduh aku salah, ini sungguh-sungguh nih, tulus hati nih. Dia memang menyesal, dia bertobat. Lalu dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni enggak saudara dosanya? Ampuni dong, kalau enggak kita ngapain di sini? Kan gitu ya saudara ya? Kan sungguh-sungguh dengan tulus bertobat, minta ampun, kan ada ayatnya. Ya, apabila kita mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, dia akan mengampuni. Tapi akibat dari dosanya itu enggak dihapus begitu saja. Loh diampuni enggak dosanya? Diampuni, tapi akibatnya, nih saya kasih contoh. Selingkuh, dosa enggak? Jangan sampai enggak, berarti jelas selingkuh itu ya. Berdosa lah, udah jelas itu perzinahan Alkitab katakan, kan gitu kan. Lalu dia sudah berselingkuh, lalu dia dijamah Tuhan, dia bertobat. Wah misalkan ikut retret atau kebaktian saya khotbah jadi tertempelak gitu ya. Terus bertobat kan, pulang-pulang bertobat, minta ampun, ngomong sama pasangannya, aku akan berhenti, aku enggak lakuin lagi, aku sudah bertobat. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni.
Tapi habis itu kalau pasanganmu nggak bisa terima, digampar, plak, itu akibatnya tidak hilang begitu saja. Sudah nangkep maksudnya? Kita ini bebas memilih. Mau tiap hari makan sate kambing terus ya bebas. Tapi akibatnya setelah itu kolesterol dan stroke, lah itu nggak hilang begitu saja, saudara. Makanya pilihlah yang benar. Karena pilihan-pilihanmu itu menentukan akibat di kemudian hari, saudaraku. Makanya bagaimana supaya kita bisa memilih, kita harus sadar yang kita harus pilih itu adalah apa akibatnya dari pilihan saya. Bukan pilihannya, kalau pilihannya bisa menipu, tapi akibatnya itu loh yang kita mesti pikirkan. Ada orang datang kepada saudara, wah bro ada project nih nilainya 100 M. Wah berkat dari Tuhan ini datang. Setelah ngobrol 30 menit, ternyata proyek itu kita harus banyak bikin dosa. Ya. Ngerjain orang, ya kriminal, melanggar hukum, apa segala macam. Tapi nilainya besar. Saudara jangan cuma lihat pilihannya doang, saudara mesti lihat di belakang pilihan itu akibatnya apa nih. Nah itu yang saudara harus pilih. Satu. Yang kedua, nah ini saudara, dasarmu memilih menentukan kualitas pilihanmu itu benar atau tidak. Kenapa kamu pilih itu? Dasarmu apa? Nah, saudara waktu menikahi orang di kiri dan kananmu yang pasangan suami istri ya, kenapa dasarnya kamu pilih dia? Oh dia anak tunggal Pak. Kebetulan orang tuanya ini memang sangat kaya dan dia anak tunggal. Jadi ya kalau saya nikahi dia jatuhnya ke saya semua, udah gak dibagi-bagi lagi sama orang lain. Dasarmu memilih itu, nanti begitu kekayaan orang tuanya tiba-tiba lenyap, aduh salah pilih saya. Ya udah ceraiin aja, cari yang tunggal yang lain. Nah saudara, dasarmu memilih apa menentukan kualitas pilihanmu benar apa enggak. Kalau dasarmu milih udah salah, pilihanmu jatuhnya salah. Nah ini saya kasih contoh saudara ya. Pernah dengar cerita Abraham dan Lot saudara? Ya, Lot itu keponakannya Abraham. Jadi waktu Abraham meninggalkan kampung kelahirannya, pergi ke tempat yang Tuhan minta, itu Lot ikut. Wah, jadi Lot itu ikut bersama-sama untuk struggle dari awal. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, Abraham dan Lot ini dari orang perantau, datang di negeri asing, gak punya banyak, membangun kehidupan bersama-sama Abraham dan Lot sampai jadi sangat kaya raya. Pada zaman dulu itu orang kalau kaya itu diukur dari jumlah ternaknya. Kambing, domba, sapi gitu ya. Kalau zaman sekarang kan orang kaya diukur dari propertinya, ya, jumlah emasnya, ternak emas, ternak properti ya, bukan ternak selingkuhan ya saudara ya. Walaupun memang kalau selingkuhan banyak duitnya dari mana kok bisa menghidupi selingkuhan-selingkuhan ini gitu ya. Nah saudara, Abraham dan Lot, wah sangat kaya sampai akhirnya gembalanya Abraham sama gembalanya Lot berantem karena rebutan wilayah untuk merumput dan cari air untuk domba dan ternaknya. Wah berantem, lalu Abraham ngomong sama Lot begini, udah Lot kita ini kan keluarga, kita ini berusaha bareng, bangun hidup bareng, susah payah bersama-sama, kita jangan berantem. Lalu Abraham bilang sama Lot begini, ini kan tanah masih gede ya. Kamu lihat aja, kamu pengen di mana. Kalau kamu ke kanan, nanti aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Nah, kira-kira gitu. Lalu ayat ini saudara ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan, apa Bapak Ibu Saudara? Banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Kenapa kok Lot memilih seluruh lembah Yordan? Karena banyak airnya ya. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kalimat terakhir kita baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi Lot tidak mempertimbangkan itu sebagai dasar untuk memilih. Dasar untuk Lot memilih karena banyak airnya. Tapi Lot tidak mempertimbangkan bahwa penduduk di kota itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Saudara lihat cara Lot memilih.
hanya berdasarkan apa yang kelihatannya menguntungkan aku. Dia tidak memilih pertimbangan apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apakah ini pilihan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda diperhadapkan kepada pilihan, saudara harus mulai sekarang di kepala tuh mikirnya gini, Tuhan berkenan gak sama pilihan ini? Ada orang nawarin saudara kerjaan, uangnya besar, saudara mesti berdoa sama Tuhan. Jangan bilang gini loh, kalau uangnya besar itu pasti dari Tuhan. Hei saudara, saudara ini gak tahu, saudara kalau baca Alkitab, waktu iblis mencoba Yesus 3 kali, saudara masih ingat cerita itu? Ya, waktu iblis mencoba Yesus 3 kali, iblis pernah membawa Yesus ke tempat yang sangat tinggi. Lalu iblis berkata begini, kalau engkau menyembah aku akan berikan semua kerajaan di dunia ini untuk kamu, karena semua ini diberikan kuasanya kepada aku. Saudara, jadi artinya dunia ini di bawah kekuasaan iblis. Iblis bisa memberikan apa saja yang ada di dunia ini kepada siapa saja yang dia inginkan. Jadi artinya apa? Kalau cuma duit banyak, iblis juga bisa kasih. Jadi jangan punya prinsip gini, wah ini duitnya banyak, pasti ini dari Tuhan. Belum tentu loh saudaraku. Makanya saudara harus bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Tuhan berkenan enggak? Saudara waktu milih pasangan hidup, saudara nanya enggak, ini pasangan hidup ini benar-benar berkenan enggak di hadapan Tuhan? Jangan hanya dilihat banyak airnya saudara. Ya, wah wajahnya cakep, wah duitnya banyak, wah mapan apa segala macam. Tapi pertanyaannya cinta Tuhan apa enggak? Berkenan enggak di hadapan Tuhan? Urusan itu nanti Pak, saya akan injilin dia. Yang ada Anda yang diinjilin sama dia. Lah kan banyak kejadian kayak gitu ya saudara ya. Makanya loh apa-apa nih. Ada beberapa teman gitu ya, dapat kerjaan. Tahun lalu tuh dapat kerjaan bagus-bagus, banyak, wah kayak berlimpah, kayak berasa kayak, ini berkat dari Tuhan. Saudara tahu enggak, gara-gara kerjaan yang begitu banyak, dia enggak punya waktu untuk ke gereja lagi, dia enggak punya waktu untuk berdoa, dia enggak punya waktu untuk datang ke sel, kelompok sel, dia enggak punya waktu untuk melayani lagi. Kehidupan kerohanian dia anjlok, hilang dari hadapan Tuhan. Kenapa kalau ditanya, iya nih aku banyak kerjaan. Menurut saudara kerjaan itu berkat atau kutuk? Segala sesuatu yang menjauhkan saudara dari Tuhan, sekalipun kelihatannya itu baik, tapi itu kutuk. Saudara saya ulang, segala sesuatu yang menjauhkan saudara dari Tuhan, sekalipun itu kelihatannya baik, tapi itu adalah kutuk. Segala sesuatu yang membuat saudara makin dekat dengan Tuhan, sekalipun itu bentuknya kelihatannya tidak baik, tapi itu adalah berkat. Waktu diperhadapkan berkat atau kutuk, Tuhan pilih. Tuhan berkata, pilihlah hidup. Artinya apa? Pilihlah Tuhan. Jangan pilih yang mudah dan enak. Pilihlah yang benar, saudara. Karena kadang-kadang yang benar itu tidak mudah dan tidak enak. Dan seringkali yang mudah dan enak, seringnya enggak benar. Ini saudara saya kasih tips cepat ya, tips cepat. Ini tips hasil dari pengalaman hidup saya sampai saya kurus begini, saudara ya. Ini saya kasih tips cepat nih. Kalau ada orang datang nawarin saudara apapun bentuknya, dia bilang gini, kamu akan dapat duit banyak dalam waktu cepat dengan cara yang mudah. Nih dia janji 3 hal ini nih, dapat duit banyak dalam waktu cepat dengan cara yang mudah. Sudah pasti bohong, itu udah pasti. Tubuh saya membuktikan saudara. Ini bukti hidup ini. Loh saya pernah ketipu gara-gara pengen mudah, banyak, cepat. Enggak ada saudara di dunia ini. Kalaupun ada, pasti melanggar dosa, pasti berdosa. Enggak benar pasti itu saudara. Jadi kalau saudara mau banyak, kalaupun saudara mau banyak dan mudah, pasti enggak cepat. Saudara mau banyak dan cepat, pasti enggak mudah. Saudara mau cepat dan banyak, saudara mau cepat dan mudah, pasti enggak banyak. Nah, itu saudara udah hukum. Ya, tolong diingat-ingat ya. Tolong dipasang status WA. Kalau kamu nawarin saya banyak, cepat dan mudah, kamu pasti bohong gitu saudara. Loh, ya kan kemarin kan investasi bodong kan gara-gara kita pengen banyak, cepat dan
Mudah. Gimana ya caranya ya? Saya tidur-tiduran gak ngapa-ngapain dapat duit banyak dalam seminggu. Mimpinya ke Hong Kong saudara ya. Jauh gitu ya. Nah, saya udah pernah terjebak yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya maksud saya apa saudara? Dasarmu memilih ini Tuhan berkenan atau tidak. Saudara mesti berdoa, saudara mesti bertanya Tuhan. Lah gimana saudara tahu yang benar apa enggak kalau saudara gak pernah baca Alkitab? Saudara berdoa aja gak pernah. Diajak kebaktian seminggu sekali aja, aduh seret-seretan ya sampai susah banget ya. Tolong disenggol sebelahnya, bilang tuh dengerin 1, 2, 3 ya. Dengerin tuh ya. Tadi berangkat aja sampai harus disiram air dulu. Boro-boro baca Alkitab dan berdoa ya. Datang kebaktian aja susahnya luar biasa. Makanya ini loh saudara, kalau Anda pergi ke bank ya, teller-teller itu sakti saudara. Ya, Anda nyelipin uang palsu di tengah tumpukan uang gitu ya. Dia cuman dia bisa berhenti tiba-tiba saudara. Dia ambil tuh, Pak ini palsu. Dia nggak pakai yang sinar biru-biru itu loh ya. Dia cuman ngitung aja, dia bisa berhenti. Dia ambil, Pak ini palsu. Ih tersinggungan kita. Enak aja saya nggak punya uang palsu. Ditaruh di sinar itu ketahuan kalau palsu. Kok teller-teller itu bisa sesakti itu saudara? Nggak pakai alat, cuman disentuh pakai jarinya dia kok bisa tahu mana yang palsu. Kenapa kok bisa gitu saudara? Dia entah sudah berapa juta kali saudara megang duit asli. Sehingga begitu dia pegang yang palsu, langsung tahu. Nah saudara, kalau engkau bergaul dengan yang asli, firman Tuhan, kebenaran, begitu ada yang nyamar jadi asli padahal palsu, saudara nggak usah pakai alat, saudara pegang sentuh aja, saudara langsung tahu ini bukan dari Tuhan. Ini kutuk, ini bukan berkat. Saudara langsung tahu, kenapa kok bisa saudara tahu? Saudara jutaan kali bergaul dengan yang benar. Masalahnya kita kebiasaan bergaul sama yang ngawur. Makanya yang asli datang, ngawur ini, gitu saudara. Saudara banyak gaul sama dunia, nanti Yesus datang kedua kali, siapa kamu? Gitu saudara. Kebalik, Yesus yang bilang siapa kamu? Gitu saudara. Ini loh, makanya jadi orang Kristen itu bukan penikmat saudara. Datang ke gereja itu bukan penonton gitu saudara. Bukan datang ini, bagus ini lumayannya gedungnya. Wih, yang mimpin pujian hari ini suaranya menggetarkan hati. Ya boleh. Yang khotbah sayang kurang gemuk dikit ya, terlalu kurus. Tolong diundang yang lebih berotot gitu ya. Saudara, engkau harus benar-benar paham gitu. Kenapa kita nyanyi, kenapa saya perlu dengar khotbah, kenapa saya perlu berdoa. Saudara harus terus bergaul dengan kebenaran. Supaya waktu berkat itu datang, saudara tahu ini beneran berkat. Waktu kutuk datang, saudara bisa bilang enggak, ini bukan dari Tuhan. Jangan seperti Lot. Udah jelas-jelas itu tempat banyak dosanya, yang dia lihat cuma banyak airnya aja. Makanya akhir hidupnya Lot, saudara tahu apa yang terjadi? Itu tempat diratakan oleh Tuhan, Lot hampir tidak selamat, istrinya tidak selamat. Kalau saudara baca ceritanya, istrinya kan waktu diajak kabur, masih sayang. Waduh, lihat ke belakang jadi tiang garam dia saudara. Gara-gara salah pilih. Udah yang terakhir, cepet ya saudara ya. Makanya saudara kalau dengar khotbah itu semangat, antusias, manggut-manggut saudara. Nanti yang khotbah cepet selesainya. Saudara tahu gak sih kenapa ada orang khotbah bisa lama banget gak selesai-selesai? Karena saudara terlihat lemah, letih, lesu, berbeban berat. Jadi pengkhotbahnya merasa gini, waduh ini masih berat, ini masih lemah, ini harus banyak ayat, buka ayat lagi. Makanya kalau saudara semangat gini ya, saya langsung, wah ini udah semangat, udahlah pulang aja lah, cepat makan siang gitu loh saudara ya. Nah, mulai minggu depan, kalau sekarang udah mau kelar, mulai minggu depan, semangat saudara waktu firman Tuhan ya. Saudara amin, saudara responi, saudara bersuka cita, nanti khotbahnya cepat saudara. Ya. Nah sekarang ini kita udah mau selesai, pemain keyboard, dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Ya, kayak take me out ya, block chord ya, nada Korea ya. Oh bukan, worship ya. Nah saudara, ketiga, pilihlah yang Tuhan berkenan lebih dari yang kamu pengen. Saudara yang nggak pernah habis, yang tidak ada habisnya dari manusia itu, bukan nyawanya. Kalau nyawanya mah ada habisnya saudara. Yang nggak ada habisnya dari manusia itu apa saudara? Keinginan.
Nyawanya udah mau habis aja, keinginannya banyak yang belum terlaksana, bener nggak? Saudara, keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Dulu masih single pengen punya istri, begitu punya istri pengen istrinya orang. Nggak ada habisnya saudara, ngawur. Belum punya rumah, saya dulu saudara ya, baru menikah tuh susah saudara hidup saya ya. Pengen ngontrak aja mikir-mikir apa ngekos dulu aja ya. Terus akhirnya ngontrak lah, kok ngekos kayaknya gimana ya, maksa ngontrak. Waktu ngontrak mikir, aduh kalau bisa punya tempat sendiri asik ya. Akhirnya kesampaian beli apartemen saudara kecil gitu ya. Udah di apartemen, lihat rumah, wah masa saya tergantung antara langit dan bumi ya Tuhan ya. Di lantai 20 gitu ya. Ya yang landed house gitu ya, yang di tanah gitu ya. Akhirnya bisa 2013 itu beli rumah gitu kan ya. Udah beli rumah nih sampai sekarang kalau liatin rumah teman-teman gitu ya. Tuhan, ya yang ada kolam renangnya ya, ada rooftop was ya, ada taman di atas ya, ada nanti apa gak ada habisnya saudara pengen ini. Kalau dituruti itu nanti kayak lagunya film itu loh, never, never, never enough, kan nadanya tinggi banget kan, karena susah sekali. Saudaraku, pertanyaannya adalah gini, yang kamu inginkan itu Tuhan inginkan juga atau enggak? Tidak semua keinginan kita itu berdosa. Ini saya ulang, tidak semua keinginan kita berdosa. Tapi sekalipun tidak berdosa, belum tentu Tuhan ingin kita lakukan itu. Karena Tuhan punya keinginan yang lain. Nah, selalu pilihlah keinginan Tuhan. Ini saya tutup dengan curhat ya. Asik. Jarang kan mengkhotbah curhat kan? Ini cuman di sini aja nih saya curhat nih. Saudara, saya jujur di hadapan saudara ya. Saya itu pengen tato saudara. Saya tuh seneng banget tato. Tolong yang udah tato jangan tersinggung ya. Ini curhat saya. Saya itu seneng banget sama tato. Saya punya temen, punya tato di sebelah melingkar gitu ya di lengannya ya. Keren banget. Karena dia bilang gini, ini artis si tukang tatonya ini pindah-pindah negara. Dia pasang di website ya, 2 minggu dia ada di Swiss. Nanti orang-orang datang ke Swiss cuman booking supaya bisa ditato. Habis itu dia pindah ke Ukraina, nanti ada orang lagi. Jadi orang lihat di website tanggal segini aku pas pengen tato, dia lagi ada di mana? Dikejar orang saudara, sehebat itu. Dan bayarnya puluhan juta untuk bisa ditato. Nah teman saya ini kalau nggak salah pas di Rusia atau pas di mana gitulah. Dia terbang ke Rusia, bayar puluhan juta, cuman buat ditato sama orang ini. Pulang-pulang dia tunjukkan sama saya, saya pengen saudara. Ini kan keinginan ya. Saya tuh pengen banget saudara. Saya berkali-kali ngomong sama istri saya gini, duh aku pengen tato gitu, ikan teri gitu loh di sini gitu. Pengen saya. Terus satu kali saya lihat teman saya saudara ya, pasangan suami istri. Keren banget. Yang suami ditato pion raja catur tuh loh, pion raja. Terus yang istrinya ditato pion queen, perdana menteri. Wih, jadi mereka kalau jalan berdua gandengan tuh yang satu raja, satu perdana menteri itu ya, yang queennya gitu ya. Kalau jalan tuh bunyinya skakmat gitu saudara. Luar biasa. Itu di Bali dia tatonya. Waktu pulang-pulang dikasih lihat, waduh kita tato kayak gitu yuk ya. Tapi jangan raja sama queen, nanti aku kena skakmat terus. Loh ya kalau raja sebelahnya ada perdana menteri kan skakmat itu sudah. Gak bisa kemana-mana kan. Ini sudah saya pengen banget. Suatu hari saya berdoa, Tuhan aku pengen tato nih. Loh gini loh, tidak semua keinginan itu berdosa. Udah gak usah diskusi teologis ya, tato itu dosa apa enggak ya. Tapi anggap aja misalkan ada orang yang gak setuju sama tato gitu ya. Buat saya gini, saya berdoa, Tuhan aku pengen tato. Kan gak salah ya Tuhan, tetap aku bisa masuk surga kan walaupun tatoan. Iya tetap bisa, gak ada masalah kalau saya ya. Tapi Tuhan bilang gini, kan kamu ini kan masih pelayanan ya. Kalau di gereja lokalmu sendiri sih ya mungkin orang udah kenal kamu gak masalah lah. Kamu khotbah Yesus baik, ada teri gitu ya udahlah, gak apa-apa gitu ya. Tapi kan kamu masih keliling-keliling khotbah kemana-mana. Bayangkan kalau satu kali kamu ke OHCC, terus kamu lagi khotbah, Yesus baik, terus ada jemaat yang lihat, loh itu pengkhotbah kok ada terinya ya di situ ya. Kok dia tatoan ya? Ada orang-orang yang keberatan dengan itu.
Lalu kemudian imannya jadi menjauh dari Tuhan hanya karena teri yang ada di tanganmu. Menurut kamu gimana? Saudara, saya mikir, memang gak ada yang salah dengan yang saya inginkan. Tapi saya berdoa, kalau Tuhan belum menginginkan itu, maka lebih baik saya pilih apa yang diinginkan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Ini bukan tentang apa yang saya inginkan. Ini tentang apa yang Tuhan inginkan digenapi dalam hidup saya. Dia sudah pilih saya sebelum saya ada. Ini waktunya sekarang saya pilih dia ketika saya masih ada. Saudaraku, sekalipun ada keinginan-keinginan yang tidak salah, tidak berdosa, uang ini yang kamu hasilkan dengan keringatmu walaupun Tuhan menolong dan memberkati. Tapi kadang-kadang kita pengen pakai uang kita, ya apa salahnya sih Tuhan, aku pengen ini. Tapi tidak ada salahnya sudah berdoa, Tuhan pengen uang ini dipakai buat apa. Tahun 2024 sampai sekarang saya putuskan, saya tidak beli fashion baru apapun lagi. Saudara, saya curhatnya kebanyakan hari ini, sedikit aja, tambah satu aja. Saya ini senang sepatu saudara. Saya ini senangnya sepatu yang aneh-aneh, makanya kalau lihat sepatu saya pasti aneh. Satu kali saya lihat di Instagram ada sepatu bisa keluar api. Saya pengen beli saudara. Pengen saya. Tapi saya putuskan tahun lalu saya nggak mau beli apapun. Jadi kalau mulai tahun lalu saudara lihat YouTube saya khotbah di mana-mana. Jasnya kok itu lagi. Ya memang saya udah nggak nambah lagi. Kenapa saudara? Saya pakai uangnya untuk saya lagi bangun ministry penginjilan untuk orang-orang non-Kristen. Saya taruh duitnya di situ. Nggak ada yang salah kalau saya beli jas baru saudara. Saudara nangkep maksud saya nggak? Tapi saya tahu keinginan hati Tuhan adalah jiwa dimenangkan. Walaupun saya belum bisa kasih semua duit saya seperti jemaat mula-mula, minimal saya nggak beli baju baru, sepatu baru, celana baru, kaos baru, dompet baru, tas baru. Saya sudah berhenti lakukan itu. Minimal saya bisa kasih itu untuk pelayanan supaya ada jiwa yang dimenangkan. Saudara, pilihlah itu. Maksud saya mulai hari ini, jangan hidup karena keinginan sendiri, tapi hiduplah oleh keinginan Tuhan. Nanti saudara akan mengerti mana yang berkat, mana yang kutuk. Makanya Tuhan bilang, pilihlah kehidupan, supaya engkau dan keturunanmu hidup selama-lamanya. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Teman-teman tim musik, boleh bantu saya, kita nyanyi lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Yes, saudara tahu lagu itu? Ya. Saudara, nyanyinya caranya jangan seperti yang biasanya. Kali ini waktu tim musik nyanyi, sudah lihat kalimatnya, sudah pahami, sudah cermati. Waktu saudara setuju dengan kalimatnya, baru saudara ikut nyanyi. Artinya saudara setuju, iya aku mau kayak gini Tuhan. Amin. Yes, mari saudara kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang jadi pergumulan hidupmu, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi perjuangan hari ini. Kadang kita sulit untuk memilih kebenaran. Tapi hari ini kita berkomitmen, Tuhan aku mau pilih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, diperhadapkan oleh apapun, aku mau selalu pilih Yesus. Dari awal ya, kita nyanyi ya. Coba, kita janjian dulu ya, supaya gak kagok di tengah jalan ya. Janjian dulu ya. Aman. Dalam, gitu ya. Dalam, gitu, oke. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa hati kita. Dalam segala keadaan, Amin. waktu berlimpah maupun kurang, Katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. tiada yang lain. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap Musim kehidupan, waktu ku kuat sekalipun waktu lemah. Katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. sekali
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. ini komitmen kami Tuhan. Harapanku takkan hilang, Kami mau selilingkan memilih Engkau selamanya. karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini, engkau mungkin di waktu yang lalu pernah memilih hal-hal yang tidak benar. Engkau tahu, engkau memilih hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau tahu itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang berdosa, dan engkau melakukannya. Pagi hari ini ambil waktu untuk engkau bertobat, datang di hadapan Tuhan, mengambil komitmen kembali untuk mulai hari ini engkau mau memilih Tuhan. Sekalipun mungkin tidak mudah, sekalipun sulit, tapi pilihlah yang benar, pilihlah Tuhan, pilihlah kehidupan hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Mulai hari ini apapun yang diperhadapkan di dalam kehidupan kami Tuhan, Roh Kudus beri kami hikmat supaya kami tahu apa yang harus kami pilih. Sekalipun suatu hari kami harus bergumul memilih hal yang tidak enak dan tidak mudah oleh karena kebenaran, berikan kami kasih karunia dan kekuatan untuk mampu menanggung dan menjalaninya. Aku berdoa untuk pernikahan-pernikahan yang ada di tempat ini. Sekalipun mungkin harus menjalani keputusan-keputusan yang tidak mudah, tapi mereka melakukan oleh karena kebenaran. Tuhan, berkatilah keputusan mereka. Berkatilah pilihan yang sudah mereka ambil oleh karena kebenaran-Mu. Biarlah ada kasih karunia, ada pertolongan, ada kebaikan dan kasih Tuhan yang terus menyertai di dalam kehidupan mereka. Oleh karena mereka memilih jalan yang benar, oleh karena mereka memilih kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini menjadi kekuatan yang hidup, tumbuh di dalam jiwa kami. Terus mengingatkan kami setiap hari untuk kami berjalan memilih Kristus. Tetap Yesus, sekali Yesus sampai selama-lamanya kami akan tetap memilih Engkau. Tidak peduli apapun kesulitannya, tetap kami memilih Engkau Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ada beberapa buku yang saya bawa, ada di depan Bapak Ibu Saudara, tapi saya rekomen ada satu judul buku, judulnya Mental Strong. Nah itu saya tulis untuk khusus supaya saudara belajar bagaimana membangun kekuatan dalam diri kita menghadapi masa-masa yang sukar. Nanti boleh tanya di depan, judulnya Mental Strong. Tuhan Yesus memberkati saudara.